Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 untuk tugas besar paleontologi akan memberikan penjelasan mengenai satu film. Ini film Porifera. Berikut anggota kelompok kami. Porifera itu apa sih? Porifera itu merupakan film dari animalia, tingkat animalia yang tingkat organisasinya seluler dengan bentuk asimetri, atau ada juga yang bentuknya simetri dengan simetrinya berupa simetri radial. Film ini lapisan germinal digantikan oleh sel inocoderm dan conoderm yang dipisahkan oleh mesohil. Porifera memiliki bentuk seperti kantung berpori dan hidup secara sesil ketika sudah dewasa. Saya akan membahas morfologi pada Porifera. Di slide ini yang akan dibahas adalah body plan dari Porifera yang mengacu pada organisasi internal tubuh dari Porifera, khususnya susunan ruang koanosit, yaitu sel khusus pada Porifera yang meliputi atau melapisi rongga tubuh, memiliki flagella dan kolar yang berfungsi untuk menciptakan aliran air untuk menarik makanan dan oksigen, serta sistem kanal airnya yang bisa dilihat di sini. Jadi berdasarkan kompleksitasnya, Porifera itu dibedakan menjadi 3 tipe body plan. Yang pertama yaitu asonoid, yaitu tipe yang paling sederhana. Dia memiliki spongosoel sentral besar yang dilapisi oleh koanosit, yang aliran airnya itu berlangsung langsung dari ostia ke spongosoel lalu keluar melalui osculum atau yang di ujung ini. Yang kedua adalah sikonoid. Dinding tubuh sikonoid itu berlipat atau yang kita sebut sebagai flagellated chambers. Koanosoid tidak langsung melapisi spongosoel di sinusoid, lalu aliran air melalui sistem kanal menuju spongosoel juga, dan kompleksitasnya sedang. Di spongosoel alirannya itu keluar melalui kompleksitasnya lebih tinggi pokoknya. Lalu yang terakhir adalah leukonoid, yaitu yang paling kompleks. Dia memiliki banyak ruang koanosit kecil yang bisa dilihat di gambar ini. Lalu spongosoelnya tereduksi atau tidak berkembang, dan tipe ini memungkinkan spons Porifera itu berukuran lebih besar dan umum ditemukan pada Demosponisae atau sebagian besar Calcarea. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu growth form. Growth form ini adalah variasi bentuk pertumbuhan dari Porifera sendiri yang mencerminkan bagaimana mereka beradaptasi terhadap lingkungannya, substrat, energi lingkungan, dan ruang tubuh. Bentuk ini merupakan morfologi eksternal, jadi bukan body plan. Dia adalah kerangkanya gitu, bukan kerangka sih, kerangka itu skeletal, tapi dia body luarnya lah, dan dia tidak mencerminkan sistem internalnya. Nah, variasi ini mencerminkan adaptasi spons terhadap sekelilingnya. Contohnya nomor 2 yang encrusting. Encrusting itu umum pada lingkungan berenergi tinggi karena melekat kuat pada substrat. Sedangkan bentuk lain-lain seperti arborescens yang pertama ini itu lebih umum pada perairan yang relatif tenang, karena ya arusnya lebih tenang, jadi dia masih bertahan strukturnya gitu. Nah, karena Porifera itu pertumbuhannya bersifat plastis, jadi satu body plan itu bisa memiliki berbagai growth form yang berbeda. Lanjut ke slide ketiga, yaitu skeletal. Nah, pada slide ini kita membahas spikula yang terbagi menjadi 2 kelompok utama. Yang pertama adalah Megasklerka, yaitu spikula besar yang membentuk kerangka utama spons, dan mikrosklerka, yaitu spikula kecil yang bersifat pelengkap rangka. Nah, spikula ini terbuat dari kalsium karbonat atau silika. Megasklerka khususnya tersusun yang tersusun atas silika dapat dibedakan menjadi 3 tipe utama. Yang pertama adalah spikula uniaksal atau monaxon yang memiliki satu sumbu utama dan hampir selalu memiliki kanal aksial. Contohnya ada di gambar nomor 1-8. Bisa dilihat mereka relatif lurus semua. Yang kedua itu spikula tetraaksial atau tetraxon yang secara struktural itu berasal dari 4 jari-jari. Meskipun nih ada beberapa bentuk satu jari yang mengalami reduksi. Contohnya di nomor 18 dia triangular gitu kan. Waktu dia tumbuh dia tuh berorientasi 4 jari-jari, cuma copot gitu. Dan
ya klasifikasinya masuk ke spicula tetraxial. Dan yang terakhir adalah spicula hexactinellida atau triapson yang memiliki 6 jari-jari tersusun tegak lurus dan ini khasnya pada spons kaca. Contohnya 23 sampai 25 tuh, lihat sangat kompleksnya kayak kristal. Lalu mikrosklerka itu berfungsi sebagai pelindung permukaan. Semua yang di bawah ini adalah mikrosklerka. Mereka itu penguat jaringan juga, namun berpotensi preservasinya tuh rendah. Jadi punya nilai terbatas dalam paleontologi dan jarang digunakan untuk identifikasi fosil. Kemudian kita ke slide terakhir, yaitu terakhir dalam morfologi, yaitu canal system. Sistem ini berfungsi sebagai filtrasi makanan, respirasi, ekskresi, dan digerakkan oleh flagella choanosid dalam Porifera. Secara umum, air itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masuk melalui ostia, kemudian mengalir ke dalam tubuh spons, dan akhirnya keluar melalui osculum. Pada bentuk yang lebih kompleks, choanosid tidak melapisi spongosoel secara langsung, tapi berada di dalam ruang-ruang kecil atau flagellated chamber, seperti jenis kedua tadi, yang tertanam di dalam mesenchyme. Ruang-ruang tersebut dihubungkan oleh kanal masuk atau in-current dan kanal keluar atau ex-current yang bercabang kompleks. Peningkatan kompleksitas sistem kanal dari asconoid ke leuconoid meningkatkan efisiensi filtrasi, sehingga memungkinkan spons untuk mencapai ukuran tubuh yang lebih besar. Porifera memiliki siklus hidup yang cukup kompleks karena dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Siklus hidup ini mencakup fase dewasa yang menetap atau sesil dan fase larva yang dapat bergerak bebas. Siklus hidup Spongifera dimulai dari individu dewasa yang hidup melekat pada substrat seperti batu atau terumbu. Spons dewasa lalu memperoleh makanan dengan cara filter feeding, yaitu menyaring partikel organik dari air yang masuk melalui ostium dan keluar melalui osculum. Pada fase dewasa inilah, reproduksi seksual pada Spongifera umumnya terjadi saat kondisi lingkungan mendukung. Sebagian besar Spongifera bersifat hermafrodit, yaitu satu individu dapat menghasilkan sperma dan ovum. Namun, pematangan kedua gamet ini biasanya tidak terjadi secara bersamaan, sehingga pembuahannya sendiri dapat dihindari. Sel kelamin pada Spongifera tidak dihasilkan oleh organ khusus, namun berasal dari sel-sel totipotent seperti amibosit atau choanosid. Sperma dilepaskan ke perairan dan masuk ke tubuh spons lain melalui aliran air. Sperma tersebut kemudian ditangkap oleh choanosid dan dibawa ke mesohil untuk membuahi ovum. Oleh karena itu, pada Spongifera terjadi fertilisasi internal. Hasil pembuahan berkembang menjadi larva yang berenang bebas seperti larva Parenchyma atau Amphiblastula. Larva ini bersifat motil dan berfungsi sebagai tahap penyebaran. Setelah beberapa waktu berenang, larva akan menempel pada substrat yang sesuai dan mengalami metamorfosis, lalu berkembang menjadi spons muda dan akhirnya menjadi spons dewasa. Selain reproduksi seksual, Spongifera juga mampu bereproduksi secara aseksual. Salah satu caranya adalah budding, yaitu pembentukan tunas pada tubuh spons yang kemudian dapat terlepas dan tumbuh menjadi individu baru. Spongifera juga dapat berkembang biak melalui fragmentasi, di mana bagian tubuh yang terpisah mampu tumbuh kembali menjadi spons baru karena kemampuan regenerasinya yang sangat tinggi. Pada spons air tawar dikenal juga pembentukan yang disebut dengan gemula atau gemu, yaitu struktur tahan yang berisi kumpulan sel amibosit dan dilapisi dinding pelindung tebal. Gemula memungkinkan spons bertahan hidup pada kondisi lingkungan ekstrim seperti kekeringan atau suhu rendah dan akan berkembang menjadi spons baru saat kondisinya kembali memungkinkan. Oke, jadi Porifera ini memiliki 3 klasifikasi utama. Yang pertama ada Calcarea, yang kedua Demosponginae, dan yang ketiga Hexatinellida. Kita bahas dari yang pertama, yakni Calcarea, yakni spons dengan tingkat organisasi yang paling sederhana atau simple lah, dengan beberapa ciri utama yang rangkaiannya ini tersusun dari kalsium karbonat. Terus hidupnya di sini berkelompok atau berkoloni, yang memiliki sifat filter feeder, yakni memakan plankton dan bahan organik. Spikulanya ini berbentuk reaktin dan tetraktin.
dia tidak memiliki silika maupun spongia, jadi emang full kalsium karbonat aja. Struktur tubuhnya ini memiliki beberapa tipe, ada tipe yang askon, sikon maupun lukon. Intinya si kakaria ini tuh tipe yang paling sederhana di antara spongia lainnya. Terus habitat hidupnya dia ada di perairan laut dangkal yang khususnya itu memiliki suhu hangat dengan umur geologinya itu berawal dari Kambrian hingga sampai saat ini. Terus contohnya ada si Conciliatum dan Leucosolenia Botryoides. Lanjut yang kedua ada Demospongiae, di mana dia memiliki kelas spons yang paling dominan, paling banyak dari masa kini, dari masa lalu sampai saat ini. Dengan ciri utamanya ini bisa dilihat dia termasuk kelas Porifera yang terbesar. Kurang lebih mencakup sekitar 90% dari seluruh spons. Rangkanya tersusun dari spicula silica dengan serat spongin atau kombinasi keduanya. Terus hampir semuanya itu memiliki sistem saluran air yang tipe leuconoid, yakni yang paling kompleks. Kalau tadi kalkaria itu paling simpel, yang ini paling kompleks. Dan bisa dilihat di sini warnanya seringnya itu cerah karena dia memiliki pigmen dalam amoebosit yang berfungsi untuk melindungi dari cahaya matahari. Dia juga memiliki struktur tubuh yang bertipe leucon dengan spicula yang dibedakan menjadi dua, ada megaskleres kerangka utama dan microskleres yakni penguat tambahan. Terus habitatnya ini hidup di laut dan air tawar dengan umur geologinya itu berawal dari Prekambrian hingga sampai saat ini. Contoh hewannya ada Spongilla lacustris. Next yang terakhir ada Hexatinellida, di mana ini terkenal sebagai glass sponge. Ini memiliki sistem spicula silikanya yang sangat teratur. Tubuhnya ini berbentuk vas, mangkok, tabung atau bahkan keranjang yang berwarna pucat. Ukuran tubuhnya bisa mencapai kurang lebih 90 cm dengan sistem saluran air yang tipe sikonoid dan bersifat hermafrodit. Dia juga memiliki struktur tubuh yang bertipe leucon yang termodifikasi, serta spikulanya ini bertipe heksatinal, pentatinal, tetratinal, dan polyaktinal. Lingkungan hidupnya ini dia bisa soliter di laut dalam yang tenang dan dingin yang kurang lebih kisaran 200 sampai 5000 meter. Dengan umur geologinya itu Prekambrian hingga saat ini. Dengan contoh hewan ini Euplectella aspergillum. Salah satu ciri khas Porifera adalah rangkanya yang terbentuk dari karbonat atau silika. Seperti yang kita tahu, terdapat CCD yang tidak memungkinkan karbonat untuk terbentuk di bawah kedalaman tertentu. Maka dari itu, kita bisa melakukan batimetri atau pengukuran kedalaman yang relatif apabila kita menemukan fosil Porifera. Porifera ini tidak seperti koral, dia bisa tinggal di tempat yang tersembunyi. Jadi tidak terlalu bergantung pada matahari ya. Dan adaptasi ini memungkinkan Porifera untuk hidup di perairan yang lebih luas, bisa lebih dalam ataupun di gua-gua. Kelas seperti Calcarea, Sclerospongiae, dan Archaeocyanthia merupakan indikator dari shallow marine itu sendiri. Dan kelas Hexactinellida merupakan indikator dari deep marine. Kemudian ada juga kelas Demospongia yang merupakan hampir 95% dari spesies Porifera itu masuk ke kelas ini. Dan karena dia sangat beragam, dia dapat ditemukan di segala kedalaman yang dapat memuat karakteristiknya, umumnya pada intertidal hingga abyssal. Kesimpulannya, Porifera merupakan film dari animalia dengan tingkat organisasi seluler, terus lapisan germinal diganti lapisan sel phenacodam dan micronodam, terus hidup secara sesil pas sudah dewasa, dibagi menjadi 3 kelas, yakni Calcarea, Demospongia, dan Hexactinellida. Dan sebenarnya Porifera sendiri jarang digunakan sebagai fosil indeks karena sukar memberikan informasi yang relevan untuk relative dating. Namun satu-satunya Porifera yang berfungsi sebagai fosil indeks adalah dari kelas Archaeochyata yang identik dengan periode Kambrium bawah. Sekian, terima kasih.